Dari lantai 2 Gedung Seram Indonesia, Tanjung Permai di batas kota. Assalamualaikum Syederlan, seperti biasanya di malam hari ini, bagaimana kabarnya Syederlan semuanya, dimanapun Anda berada, baik pun saat ini yang sedang mendengarkan 90,2 MHz, ataupun yang saat ini sedang menyaksikan di via streaming Instagram, Facebook, dan media grup lainnya. Selamat malam Syederlan semuanya. Dan seperti biasa Syederlan semuanya, di malam hari ini merupakan malam yang penuh dengan berkah, malam yang penuh dengan kebahagiaan, karena pada malam Jumat ini untuk edisi 19 Agustus 2021 tentunya dalam program Tausiah Serambi FM kita tetap konsisten dan seperti biasanya di malam ini menghadirkan penyuluh dari Kementerian Agama Kota Banda Aceh, yakni saat ini telah hadir bersama kita Ustadz Husaini ARSAG yang akan membawakan tema yang judulnya orang-orang yang dicintai surga dan orang-orang penghuni neraka. Dan buat Syederlan semuanya yang ingin nantinya memberikan pertanyaan-pertanyaan, bisa bergabung dan juga berinteraksi dengan kita di nomor WhatsApp, studio, telepon, dan nomor lainnya di 0811 68 90 20. Dan Syederlan semua juga bisa bergabung dengan kita di live streaming Instagram, Facebook, dan media grup lainnya. Nah, itu dia Syederlan semuanya. Dan saat ini sudah bergabung di tengah-tengah kita Ustadz Husaini ARSAG. Untuk itu langsung kita sapa saja ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz di malam hari ini? Alhamdulillah, Andi, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah Ustadz. Dan Ya, terlihat pada malam hari ini sangat semangat sekali ya Ustadz ya. Iya, benar. Iya, insyaallah ya. Tentunya harus tetap semangat dong ya, apalagi dalam mensiarkan kebaikan dan dakwah-dakwah Islam tentunya. Benar. Dan Ustadz, saat ini tema yang Ustadz sampaikan sebelumnya bahwasanya kita akan membawakan tema orang-orang yang dicintai surga dan orang-orang penghuni neraka. Ya. Bisa disampaikan dulu sedikit Ustadz, siapa-siapa saja sih orang yang akan masuk ke dalam surga dan orang-orang yang merupakan penghuni oleh neraka gitu. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Pada malam yang berbahagia ini, yang cerah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua yaitu kesempatan, kesehatan, dan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan kita, yaitu tujuan hidup ini tidak lain dan tidak bukan supaya kita beramal yang baik, beramal yang benar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sudah punya modal. Ya, betul sekali. Ibarat kata kalau kita hidup dunia ini yaitu bercocok tanam, menanam padi, yaitu menjaga, memupuk agar supaya nanti ada hasil untuk kita makan dengan keluarga. Begitu juga kita hidup dunia ini persiapan untuk menuju akhirat sebenarnya. Allah menghidupkan kita, mematikan kita juga nanti. Tujuannya tidak lain wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang sangat diridhai, dicintai oleh Allah yang Maha Kuasa. Kemudian selawat beriring salam, marilah kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajak merubah perilaku akhlak manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang Islamiah. Sebagaimana Rasul bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pada saat itu akhlak manusia belum sempurna. Itu yang sangat diharapkan. Terus yang menjadi orang-orang yang dicintai untuk masuk surga Allah ada 4 golongan. Yang pertama yaitu hifdzil Quran.
hifdzil Quran, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran. Berarti tugas kita hanya membaca, kata Allah. Allah menyuruh baca aja Al-Quran. Baca terus Al-Quran, sehingga satu huruf yang kita baca 10 pahala. Nah, bagaimana kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim ada 28 huruf yang kita baca, itu baru Bismillah. Jadi 10 kali 28. Jadi pahalanya sangat besar sekali. Nanti ada buku amalan yang dicatat oleh malaikat, yaitu Rakib dan Atid. Kalau Rakib amalan kebaikan, membaca Al-Quran, malaikat ada buku. Begitu kita baca, sudah ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, tugas kalian hanya baca Al-Quran. Aku yang memberikan pahala. Rupanya Allah mengingatkan, mengabadikan dalam Al-Quran bahwa di setiap rumah, di rumah kita masing-masing, Allah menyuruh baca Al-Quran rupanya. Tidak disuruh oleh Allah hidupkan TV, nonton film karate, kan? Tidak disuruh oleh Allah. Yang disuruh baca Al-Quran, agar supaya itu di rumah itu mendapat nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke rumah tenang kita, pulang ke rumah senang, lihat istri merah-merah wajahnya. Lihat anak senyum-senyum selalu, walaupun duitnya sedikit. Apalagi duitnya banyak, lebih bagus, ya kan. Jadi intinya kata Allah Subhanahu wa taala, tugas kalian baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, maka hati kita menjadi tenang rupanya. Misalnya pada malam Jumat ini kepingin kita membaca surah Al-Kahfi. Karena ada hadis Rasulullah, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat ini, maka pahalanya di Jumat yang akan datang masih ada. Ini satu malam kita baca, 6 malam kemudian masih di cahaya Allah masih ada. Subhanallah. Ini orang-orang yang membaca Al-Quran. Baca Al-Quran satu surah udah ngantuk. Tapi kalau baca koran, komik dari pagi sampai sore, matanya masih kuat. Padahal Allah suruh dengan membaca Al-Quran, maka pahala Allah berikan. Kapan dikasih oleh Allah? Kalau di dunia sudah ada rezeki murah. Jadi orang-orang yang baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran orang lain juga menghafal. Masya Allah. Kalau kita meninggal, kita pahala mengalir. Seperti tengku-tengku, kiai-kiai, abu-abu, syekh, semuanya yang membangun pesantren. Berapa ribu santrinya itu menghafal Al-Quran. Seperti Syekh Ali Jabir. Beliau sudah meninggal. Tapi bagaimana di belakang beliau menghafal Al-Quran, buka lagi cabang, subhanallah, dan kuburannya itu menjadi kuburan yang terang. Kuburannya tidak sempit. Tapi bagi orang yang tidak baca Al-Quran, tidak menghafal, tidak mengaji, asik main catur segala macam dari pagi sampai malam. Bukan nur itu yang dapatnya, setan yang ada di situ, kan. Kemudian nggak menang, yang nggak bayar duit berkelahi. Ini luar biasa. Kalau di dalam Islam itu rahmatan lil alamin. Subhanallah, kalau kita mau membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini kata Allah, kata Rasulullah, sebagai petunjuk dan pedoman bagi kalian. Barang siapa mengamalkan Al-Quran dan hadis, maka dunia akhirat tidak akan sesat selama-lamanya. Luar biasa. Kemudian setelah kita menghafal, mengajarkan orang lain, mentadabburkan, dan lebih bagus kita dalam masyarakat menghafal, suruh menghafal Al-Quran. Maka kalau di dalam kampung A, misalnya di dalam kampung Lamanyang ini, katakanlah, atau di Peniti atau di Blower dan sekitarnya menghafal Al-Quran semuanya, maka turunlah rahmat Allah dari langit dengan barakah. Contoh, malam kemarin Allah dah turunkan hujan. Dengan hujan Allah menghidupkan, mengeluarkan bunga manggis, bunga duren rambutan, termasuk yang paling asam adalah bunga belimbing. Bunga belimbing. Dengan ada hujan keluar. Ini rahmat Allah. Kalau belimbingnya dibuat menjadi asam sunti, sekilo udah berapa sekarang? Ini salah satu kita mensyukuri nikmat Allah. Solat tidak boleh tinggal, sehari semalam 5 waktu. Nah, kalau tinggal solat, nah itulah nanti penjelasan berikutnya, itulah penghuni neraka dia. Tidak boleh tinggal solat. Kemudian yang kedua, setelah kita membaca Al-Quran, yaitu hifdzil lisan. Yang kedua, yaitu lisan kita yang baik. Ketika kita berbicara dengan seseorang, berbicara dengan orang lain, dengan teman, tidak menyakiti hati dia, tetapi menjadi tentram bagi dia, menjadi senang. Ketika kita berbicara dengan dia, ngobrol-ngobrol, menjadi nasihat rupanya. Begitu jumpa kita, dia senang. Tidak ada memfitnah orang, tidak ada mengadu domba orang,
Kemudian mengajak orang kepada yang baik, disuruh berzikir. Ini lisan baik. Disuruh berbuat baik kepada tetangga, kepada teman-teman. Walaupun tetangga kita misalnya menyakiti hati kita, tak ada masalah. Kita ucapkan begitu disakiti, alhamdulillah, selamat jalan kamu. Ya, ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan misalnya sekali dia memfitnah kita, mengkasari kita, rupanya kita 10 kali mengkasari temannya. Nah, ini sangat dilarang oleh Allah. Makanya ketika dakwah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, beliau berhasil berdakwah 23 tahun, 22 bulan, 22 hari. Maka dakwah beliau berhasil seluruh dunia, yaitu taat kepada Allah. Binatang sahaja tunduk kepada Rasulullah, bermain-main. Tapi kalau kita mungkin ada kucing, udah kita pukul pakai lidi dia. Rezekinya jauh, rupanya ada rezeki kucing, ada tikus, ada musang, ada tupai, ada burung-burung yang di pohon. Kita tanam anggur, tanam pisang, dia makan. Rupanya sedekah kita. Sedekah kita untuk hewan. Tapi kata teman, kalau misalnya dimakan semua bukan lagi sedekah itu. Bukan sedekah, tetapi ya kita kasih menurut kebutuhan dia. Dia juga ada hak kita. Jangan sampai misalnya ada buah kelapa, ada 100 buah. 2 buah dimakan sama tupai, udah kita tembak dia. Padahal itu rezeki lewat kita dikasih oleh Allah. Kita juga ada rezeki, binatang juga ada rezeki. Maka kiri kanan muka belakang senyum. Burung-burung bertaburan di rumah kita. Karena kita tidak membunuh dia, kemudian kita kasih makan, kasih minum. Nah, kalau misalnya burung liar, dengan kita kasih makan dan minum, dia jinak dengan kita. Apalagi dimandikan, kemudian ada kasih sayang, dikasih padi, jagung, beras, pasti dia dari tempat jauh ke rumah kita. Datang lagi Ustaz. Datang lagi. Jadi binatang itu pantang kita kasih sekali. Begitu kita kasih beras semua, kenyang, terbang, besok balik lagi dia. Datang lagi dia. Tapi kalau sekali kena pukul, itu bertahun-tahun teringat dia. Teringat terus dia. Enggak akan balik lagi dia. Di rumah Ustaz ada tanam anggur sedikit. Kemudian buahnya sudah mulai agak masak, sudah datang dia. Kalau telat kita salup sedikit, maka satu malam itu ada 50, sudah 3 kali main sudah habis. Berarti untuk dia juga kita tinggalin, untuk kita tutup dengan koran supaya dua-dua selamat. Kalau dia banyak makan, nanti udah marah ke dia. Berarti sah kan Ustaz, ada sebagian untuk binatang, ada sebagian untuk kita lah, untuk menikmatinya. Menikmatinya. Betul-betul. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Allah belum mengirimkan bala, belum mengirimkan siksa, karena tengah malam itu ada nenek-nenek, kakek-kakek bangun tengah malam masih ada yang mau tahajud. Kemudian ada bayi yang baru lahir perlu makan dan minum, maka Allah tunda bala itu. Terus ada binatang, ada burung-burung, ada katak dalam tanah, ada cacing sudah kekeringan. Kemudian dia malam berdoa, bunyi tengah malam bunyi, apalagi sudah ada hujan sedikit. Ini sudah ada can ke depan, sudah ada rezeki. Dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala mengurungkan niat untuk menurunkan bala. Tetapi kalau misalnya Allah menegur dulu kepada pemimpin, kepada pengusaha, kepada pemerintah, baik dari pusat sampai ke desa, kepala desa, paling kurang pemimpin diri sendiri. Nah, kalau misalnya sudah banyak berbuat maksiat, tunggu Allah turunkan bala. Contoh, Allah turunkan bala. Misalnya tengah malam, jam 2:30 malam, lagi enak kita tidur, rupanya Allah turunkan gempa. Nauzubillah. Allah turunkan di saat kita tidur nyenyak, lagi tidur, baru siap nonton bola, siap tidur. Kemudian datang dikasih bala oleh Allah, iaitu gempa yang dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah, tidak akan Allah berikan lagi. Tetapi kalau misalnya hambanya tidak tobat, minta sekali lagi ya. Kalau tidak tobat, kemudian Allah pasti memberikan bala. Terus yang kedua, di samping gempa tengah malam, 2:30, 3:30 subuh, dan yang paling dahsyat di saat waktu azan subuh. Ketika mau azan subuh, masih tarik selimut, sikit lagi tarik asi, ada asi. Pada saat itu kita bangun, mandi, kemudian minum air hangat 2 gelas, pakai baju pergi ke masjid atau ke madrasah. Itu sudah ada perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari keluar dari rumah sampai ke masjid. Nanti di sana solat kita, mengaji kita,
ada tausiah kita dengar pulang lagi ke rumah Allah selamatkan. Ini tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yaitu bagi orang-orang yang lisannya baik. Misalnya pada malam ini Andi kita ada pahala dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kita menyampaikan yang benar, yang baik tausiah kita didengar oleh orang. Kita juga wajib melaksanakan apa yang telah kita sampaikan. Andi selaku pembawa acara juga ada pahala. Ini mengajak kepada amal ma'ruf nahi mungkar. Subhanallah. Pulang ke rumah nanti rumah kita dijaga oleh Allah. Tiba-tiba ada rezeki yang tak terduga, misalnya ada tenaga kasih kuah lemak untuk makan. Nah, ini rezeki dikasih oleh Allah kan? Nah, karena kita berbuat baik. Yang penting kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang taat beriman kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala, aku berikan kepada dia rezekinya itu dari arah yang tidak diduga-duga. Misalnya kita sudah buat perencanaan kerja, misalnya besok kita mau kerja katakanlah misalnya di bangunan. Besok ada bangunan harus dikerjakan. Tiba-tiba rezekinya bukan di situ aja. Baru keluar tiba-tiba datang orang lain, ada kontrak baru lagi. Nah, ini rezeki yang tidak diduga-duga, di sana belum siap. Ini sudah kontrak baru. Nah, ini rezeki Allah berikan dari arah kita yang tidak pernah kita duga. Ini satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lisan kita yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyuruh misalnya ada anak-anak kita, anak tetangga katakanlah anak SMP, anak SD. Maghrib lagi lihat HP padahal sudah hayya 'alas shalah. Nah, kita ajak, nak, ayo kita ke masjid sama-sama atau ke madrasah untuk kita melaksanakan salat jamaah maghrib bersama. Ayo nak, kita pergi. Sikit lagi Pak. Ini lagi enak nonton. Itu simpan dulu, nanti ada saat nonton. Kalau nonton terus di saat maghrib, maka itulah syaitan. Digoda kita, tinggalkan, harus segera tinggalkan. Pergi ke masjid, maka di masjid itu ada cahaya nur dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pergi ke masjid itu dari Sidratul Muntaha, Allah kirimkan cahaya tembus ke masjid. Makanya Allah pantau kita. Di mana kita salat, di ubun-ubun kita ini diikat oleh Allah. Makanya orang yang pergi ke masjid itu dijamin rezekinya untuk besok sudah ada, kesehatannya sudah ada, dan meninggalnya pun dalam keadaan husnul khatimah. Pulang ke rumah, duduk sebentar, minum kopi, sakit perut, meninggal. Nah, ini contoh orang-orang yang meninggal dalam keadaan baik dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk lisan yang baik. Dan yang ketiga, orang-orang yang dicintai oleh surga, ditunggu nanti kita di dalam surga Jannatul Naim, surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang suka memberi makan dan minum anak yatim. Ya, jadi masa sahabat ada bertanya, "Ya Rasulullah, ya Allah, saya ini kok nggak ada rezeki, udah capek bekerja, mengangkat kurma, menanam kurma segala macam, kok nggak ada rezeki, kurang rezekinya." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala turun ayat, bukan kamu tidak rezeki karena usaha, karena sedekah, bukan itu. Tetapi kalian karena tidak memperhatikan anak yatim. Coba perhatikan anak yatim, kasih makan, kasih minum, kalau banyak uang kasih tempat tinggal supaya dia jumpa dengan teman, senyum dia, senang. Orang kaya kenyang, anak yatim juga kenyang, maka Allah tambahkan rezeki. Kenapa Allah tambahkan rezeki kepada si A? Karena si A tersebut dia kepingin ingin membantu anak yatim, berarti Allah berikan rezeki lewat dia. Lewat dia disampaikan kepada orang lain lagi. Nah, ada juga orang sudah diberikan rezeki tetapi anak yatim di sepi rumah. Anak yatim tengoklah dia makan durian. Apalagi durian selama ini banyak sekali durian. Dia tengok, cap dibuang kulitnya. Hip bau di depan hidung dia kan. Dia sedih dia karena nggak ada orang tua, nggak ada ayahnya, mamanya nggak ada duit. Akhirnya makan hati. Nah, ini kita berdosa seperti itu. Tetapi kalau misalnya ada anak yatim fakir miskin di samping rumah, udah kita beli durian, paling kurang nggak sanggup kita kasih buah 3 atau 5 buah, kita masak kuahnya, pakai ketan, kemudian kasihlah kuah kepada anak yatim. Dia makan dengan kenyang, dengan senang. Apa enggak kenyang? Misalnya satu mangkok besar, dia anak yatim ada 3 di rumah, ada mamanya berempat. Kita kasih satu mangkok besar, ketannya mungkin setengah bambu, kita tumpuk aja di rumah. Ketika dia makan senang, alhamdulillah, dan kita rezeki murah, tidak ada laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang
sering membantu anak yatim. Katakanlah ini ada pengalaman teman Ustaz. Beliau jual nasi di sebuah warung. Jadi sudah jam 10 malam, dari pagi sampai jam 10 bisa dihitung bungkusnya, sedikit yang laku. Sedangkan nasi banyak yang tinggal. Kemudian berpikir dia, ya Allah ya Rabbi, kemana saya sumbangkan supaya ini rezekinya habis, biar habis saja, nggak laku nggak apa-apa. Rupanya teringat dia telepon ke salah satu pesantren di Matai, pimpinannya teman, wahai Tengku, berapa orang santri kita di situ? Kenapa saya ini mau bersedekah malam ini? Oh alhamdulillah, dengan ustaz semua kami ada 40 orang. Maka dia bungkuslah nasinya, dia hantar sendiri ke tempat dengan temannya, dengan pegawai kerja dia hantar ke sana, dikasih sama Tengku. Sampai sana, anak-anak udah makan, dah itu berdoa. Dia mengangkat tangan, mengaminkan aja. Jadi doanya, ya Allah ya Rabbi, tolong berikan murah rezeki kepada yang memberi rezeki kepada kami, Engkau yang memberikan yang balas. Rupanya dia pulang, begitu dia pulang sudah ada orang yang menunggu beli nasi. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyuruh orang lain untuk beli nasi di situ. Nah, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sedekah itu, pemberian itu, tidak usah khawatir. Allah yang akan mengganti dan Allah beli harta kita. Berapa yang kita kasih sedekah, Allah melipat gandakan yang lebih banyak. Yang penting jangan ragu. Biasanya begini nanti, begitu mau sedekah misalnya, ada buah kelapa di depan rumah, ada 6 batang. Tiba-tiba datang anak-anak tangga yang kecil-kecil SD. Pak Ustaz, minta dong kelapanya. Banyak yang gitu Ustaz ya. Seperti itu, minta dong. Kalau kita dermawan, tunggu ya. Ambil Ustaz, Bapak ambil barang dulu, kemudian petik sendiri, maka kupasnya silakan. Minum satu orang satu. Kalau nggak cukup tambah lagi. Satu buah dia makan. Ustaz, Bapak sudah kenyang. Alhamdulillah. Jadi ada 15 orang, ada kelapa 25 buah satu tandan yang lebih bawa pulang ke rumah. Apa yang terjadi? Begitu besok ada orang lain yang ingin mencuri, anak-anak ini datang, itu jangan diambil, itu punya saudara kami. Kalau mau ambil minta dong. Berarti harta kita selamat. Selamat. Tetapi kalau misalnya diminta, Pak, Ibu minta kelapa, tanamlah kayak orang. Akhirnya apa? Kelapanya dicuri, batangnya dipotong, nggak ada apa-apa lagi. Makanya kalau sedekah itu jangan pernah ragu. Kurang dari sini, Allah tambahkan dari sisi lain. Mungkin dari sisi lain ada tanam duren di kebun. Durennya tidak pernah berbuah. Udah usia 15 tahun. Tetapi begitu sedekah, hujan, maka keluarlah bunga. Sudah ada buah duren. Karena ada sedekah. Kalau nggak ada sedekah, jangankan berbuah, batangnya mati sendiri. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini termasuk Ustaz yang ngomong malam ini, jangan suruh orang lain untuk bersedekah, diri sendiri pelit. Itu kalau pelit berarti dosa besar dari Allah. Tetapi yang menyampaikan juga harus dermawan. Bagaimana caranya? Kita membantu sesama Muslim, kita harus saling membantu. Saling membantu. Baik. Ya, betul. Kita tambah satu lagi. Nanti aja. Baik, Masya Allah, luar biasa ya saudara semuanya dimanapun Anda berada. Kita saksikan bersama bahwasanya materi kita saat ini sangat luar biasa, menarik sekali. Untuk itu saudara semuanya bersabar dulu ya, masih banyak nih materi yang akan disampaikan Ustadz kita sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu saudara semuanya maupun Ustadz, kita jeda iklan dulu sampai dengan beberapa iklan berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM.